Siap. Baik, Bapak Ibu mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihim wa ihtada bi hudahum ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan ketua takmir, para imam, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian salat maghrib serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir dalam kajian rutin di Masjid Al-Huda, kajian fiqh sunnah. Mudah-mudahan kajian kita ini mengingatkan kembali tentang pemahaman-pemahaman keagamaan, terutama terkait dengan amaliyah fikih dan juga amaliyah ibadah kita. Dan pada malam hari ini kita masih berada dalam kitab shalah, masih dalam kajian bab salat, masih seputar persoalan salat Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa subbahasan terkait dengan pelaksanaan salat Jumat dan hal-hal yang meliputi merangkai persoalan salat Jumat. Sudah kita bahas juga bagaimana disunnahkan ada dua khutbah, lalu kemudian ada duduk di antara dua khutbah. Khatib disunnahkan juga untuk mengeraskan suara, ya, kemudian memendekkan khutbah, memperpanjang salat. Pada malam hari ini Bapak Ibu, pembahasan berikutnya masuk pada satu bahasan yang mungkin bahasan ini atau pembahasan ini jarang-jarang terjadi di kita, tapi di beberapa tempat, misalnya di beberapa negara di luar kita, itu kadang juga terjadi. Bahkan dulu waktu kuliah pernah ada seorang dosen yang bercerita, dosen ini juga adalah dosen agama. Dia bercerita kepada kami bahwa dalam khutbah Jumatnya, jadi dosen kami pernah diminta menjadi khatib Jumat. Ketika dia sedang menyampaikan tema khutbahnya, tiba-tiba ada satu kejadian yang terjadi di antara jamaah yang menurut dia kejadian itu memaksa dia harus mengubah tema bahasan, langsung membahas apa yang terjadi di depannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subbahasan pada malam hari ini adalah qat'ul imamil khutbata lil amri yahdus. Imam menghentikan sementara khutbahnya karena ada kejadian tertentu pada saat imam sedang berkhutbah. Ya, jadi ini judul kecilnya begitu. Jadi imam menghentikan sejenak khutbahnya karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Apa yang dibahas dalam pembahasan ini? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubuna faja'a al-Hasan wal Husainu alaihima fayamshi alaihima qamisani ahmarani yamshiyani wa ya'thurani fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal minbari fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi thumma qala sadaqallahu wa rasuluhu innama amwalukum wa auladukum fitnah nazartu hadaini sabiyyaini yamshiyani wa ya'thurani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma rawahul khamsah. Dari sahabat Abi Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat di depan kami.
Lalu tiba-tiba datanglah cucu beliau Hasan dan Husain, masih anak-anak, masih anak kecil. Beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba cucunya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Anak-anak yang masih sangat belia, keduanya berlari-lari di dalam masjid, memakai baju berwarna merah, faya'thuron, sampai terjatuh-jatuh. Namanya anak-anak. Ya kira-kira begitu gambarannya. Cucunya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, mungkin melihat kakeknya ada di atas mimbar, pengen ngikut. Berlari-lari sampai terjatuh-jatuh di antara kaum muslimin yang sedang duduk mendengarkan khutbah. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat melihat cucunya sampai terjatuh-jatuh berlari-lari di dalam masjid? Tiba-tiba Nabi menghentikan khutbahnya, lalu Nabi turun dari mimbar, digendongnya, diangkatnya lah kedua cucunya ini, dibawa naik ke atas mimbar. Nah, ketika Nabi mengangkat kedua cucunya di atas mimbar, Rasul kemudian bersabda, Maha benar Allah dan Rasulnya ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, semuanya adalah ujian. Itu yang disampaikan Nabi, ya kan? Jadi khutbahnya diberhentikan sebentar, diambil cucunya, digendong naik ke mimbar, lalu Nabi mengatakan Maha benar Allah dan Rasulnya ketika mengatakan sesungguhnya harta-harta kalian, maksudnya harta kita, anak-anak kita semuanya adalah ujian dari Allah. Ya, kata Rasulullah ketika selesai membacakan ayat itu, nazartu hadaini sabiyyaini. Ya, aku juga terkena fitnah, kata Nabi, ketika khutbah tadi aku lihat dua anak kecil ini berlari-lari lalu sampai terjatuh-jatuh di depan kita. Falam asbir, aku nggak tahan melihatnya, sehingga akhirnya aku turun dari mimbar, aku angkat keduanya dan aku bawa naik ke mimbar. Nah, inilah yang dimaksud dari judul pembahasan kita tadi. Seorang khatib menghentikan sejenak khutbahnya karena ada urusan yang dianggap penting. Dan ketika Nabi tadi mengangkat kedua cucunya, lalu kemudian mengatakan bahwa harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian, itu sebenarnya juga adalah nasihat buat hadirin, bahwa anak-anak ini juga bisa mengalihkan perhatian kita pada saat kita sedang beribadah, seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pembahasan ini ulama menjelaskan bahwa ketika ada sesuatu yang dianggap sangat penting, khatib bisa merubah tema seperti yang saya sampaikan tadi. Guru saya waktu itu dia lagi membahas satu tema, tidak disebut sama beliau. Tiba-tiba di antara hadirin itu ada yang berucap kalimat-kalimat yang menurut dia kata-kata itu mengandung kata-kata kufur, kata-kata syirik. Judul khutbah yang tadinya bukan berbicara tentang syirik, tiba-tiba langsung dirubah spontanitas, langsung membahas tentang tema syirik, karena ada kejadian yang terjadi di dalam masjid seperti itu. Nah, ini menggambarkan bahwa seorang khatib itu memahami keadaan, memahami apa yang sedang terjadi dan bisa memberikan solusi seperti itu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Bapak Ibu yang bisa kita tangkap juga dari kejadian tadi bahwa khatib juga boleh menghentikan sejenak khutbahnya kalau memang ada hal-hal yang sangat penting, apalagi menyangkut nasib keselamatan. Kalau tadi bukan keselamatan, sebab ini anak kecil di depan orang-orang semua, insya Allah keselamatannya ada.
Tetapi namanya seorang kakek, seorang nabi, seorang kakek melihat anak cucu kesayangannya sampai terjatuh-jatuh di depan matanya, yang nggak tahan kata Nabi. Ya, dengan sabar ingin gendong. Ya, mungkin yang bisa menjawab itu Pak Ji yang sudah punya cucu. Ya, kalau saya belum bisa menjawab, menggambarkan belum bisa. Ustaz Sodri ya, Ustaz Sodri mungkin sudah bisa. Ya, seperti itu. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu. Nah dulu ada kawan saya, mungkin pernah saya sampaikan ya di sini ya, sekitar tahun 2000-an lah, ya di daerah 22. Jadi kawan saya ini marbot masjid, marbot karena dia juga ustadz sekaligus diberi jadwal khutbah. Nah pada saat kawan saya ini sedang naik mimbar, dia juga sama punya anak kecil, karena marbot kan rumahnya dia ya tinggal buka pintu masuklah kira-kira anaknya begitu. Nah pada saat kawan ini sedang khutbah, anaknya masuk dan mainan di depan bapaknya yang lagi khutbah. Nah mungkin karena bapaknya juga ingat hadis ini, ya kan? Lalu si bapak ini tadi turun, anaknya diangkat, ditahan di mimbar. Nah tiba-tiba setelah itu oleh takmir, setelah kejadian itu jadwal beliau di cancel semua. Gak boleh khutbah lagi. Nah ini kan menggambarkan apa Bapak Ibu? Menggambarkan kita jamaah yang gak paham. Ya, kan itu gak sengaja. Dia khawatir kalau misalnya, mohon maaf, kan di depan ini banyak kabel Bapak Ibu ya. Kalau misalnya si ayah ini tadi dia tidak mengambil anaknya, jangan-jangan anaknya nyambut kabel listrik atau main kabel ada yang terbuka, bisa kesetrum. Daripada si bapak ini tadi nggak tenang hatinya, lebih baik turun sebentar, diambil, dipegang, kira-kira diapit lah di mimbar, biar nggak kemana-mana. Nah rupanya si kawan saya ini curhat, setelah kejadian itu Ustaz, jadwal saya di cancel semua di masjid. Ya sudah. Ya, jadi itu kejadian kawan saya udah lama, sekarang dengan ada metro, beliau pindah di tempat lain karena dia adalah seorang mantri. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada salahnya, tapi memang amannya khatib itu ya saftilah, ya terjaga dari hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Ya, mengganggu kekhusyuan. Kadang-kadang mohon maaf itu beberapa masjid kadang tiang mik itu juga bikin muskilah. Tiang mik di kadang-kadang diturun dia, pegang turun. Ya ada beberapa kali saya di satu masjid tiang mik itu kadang dia turun ketika dipegang. Iya udah bawah gitu. Naikin lagi, lepas lagi, ya Allah gitu kan. Itu kan kendala. Nah maka bagi kita takmir dibuatlah tempat mimbar ini senyaman mungkin. Nah yang model tutup ini sebahagian khatib lebih suka, termasuk saya lebih suka tertutup. Iya. Bisa minum. Iya bisa minum nggak kelihatan, kan? Mohon maaf, misalnya ada gatal dikit, masa nggak boleh garuk sih? Iya kan? Cuman kalau terbuka, bisa, mohon maaf kita sebutkan beberapa bisa masjid Taqwa itu kan terbuka, ya Ji ya, terbuka, gitu kan Ji? Terbuka kelihatan semua. Jadi apapun yang dilakukan khotib di mimbar itu kelihatan sama jamaah. Kita garuk dikit, kelihatan. Itu kan gerak-gerik kita di mimbar itu dilihat sama jamaah, diperhatiin betul. Ya seperti itu. Nah sehingga tapi nggak ada masalah karena memang mimbarnya Nabi juga sebenarnya juga terbuka. Ya seperti itu. Ya ada tangganya terbuka. Tapi ini yang nggak perlu jadi persoalan. Jangan pula ini disebut mimbar bid'ah. Ya saya sendiri ya. Kalau pula nanti ada orang komentar pula ini mimbar tidak sesuai sunnah. Ya, karena punya Nabi itu kan ada tangganya. Seperti itu. Ya sudahlah ini kan teknis, ini kan bukan rangkaian dari sholat itu, maksudnya bukan masuk dalam bab sholat, ini hanya fasilitas seperti itu. Nanti kalau ini dibilang bid'ah, nanti Mas Fadli juga ini juga ya kamera kan HP ini kita bilang ini lebih bid'ah lagi ini malah itu kan. Jadi yang nggak mau hadir cukup melihat dari sini aja Ji. Karena sudah direkam gitu kan, minta rekamannya aja lah gitu kan, nggak usah hadir ke masjid kan seperti itu. Nah jadi itu Bapak Ibu ya penjelasannya. Jadi boleh ya Nabi menggambar, tapi itu kejadiannya nggak banyak, hanya cerita ini yang kita dapat dari Rasulullah SAW. Dan ini juga menggambarkan betapa Rasulullah SAW itu juga sangat sayang dengan
cucunya, sudah seperti anak kandungnya sendiri, ya kan? Kemudian juga menggambarkan bahwa anak-anak itu ya secara umum apa namanya juga anak-anak gitu kan. Tidak pula dilarang kemudian berada di masjid karena itu ya secara tidak sengaja kebetulan juga rumahnya juga di samping masjid dekat sekali ya, walaupun usianya masih sangat di bawah umur seperti itu. Tapi ya karena mereka adalah orang yang paham agama, kemudian juga hatinya bersih, jadi apapun yang terjadi di depan mereka ya nggak cepat responnya, biasa aja. Ya, karena di sebagian tempat di kita ini kadang-kadang ada yang sangat keras sekali kalau lihat anak itu. Dulu saya waktu di Malaysia itu sampai dimaki-maki, dibentak-bentak sama orang tua gitu. Ditanya, sini, awak dah sunat belum? Belum pakcik, balik rumah katanya. Oh, sampai begitu. Jadi anak-anak ini pucat dia mau ke masjid. Jadi saling tanya dulu sebelum ke masjid, dah sunat belum kata dia kan? Kalau belum sunat tak payah masuk kata dia. Nanti kena marah sama pakcik tuh kata dia kan. Nah, ada yang begitu, ada juga yang biasa aja seperti itu. Ini kalau kita lihat dari cerita-cerita ini, anak-anak di zaman Nabi juga ada yang masuk masjid, ya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, karena ini situasinya adalah tadi sedang khutbah, pembahasan yang kedua tentu yang sering sekali kita dengar ketika khatib mau naik mimbar itu Bilal biasanya yang membacakan riwayat ya hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza sa'idal khatib atau imamu 'alal mimbar dan seterusnya itu sebenarnya adalah Bilal ya, itu sedang mengingatkan hadirin bahwa kalau imam atau khatib sedang naik mimbar, sedang berkhutbah, kita yang hadir jamaah itu wajib mendengarkan, tidak boleh berkata-kata apapun bentuk katanya, ya, apapun bentuk katanya, bahkan menegur orang yang salah pun juga, ya, juga tidak sampai ke situ, ya. Nah, cuman memang Bapak Ibu ada beberapa pendekatan orang untuk menyampaikan hadis tadi. Jadi judulnya ini adalah haramnya berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah. Ini bahasannya. Nah, jadi penjelasannya Bapak Ibu, zahabal jumhur ila wujubil insati wa hurmatil kalam asna al khutbah walau kana amiran bi ma'ruf aw nahyan an munkar sawa'an kana yasma'ul khutbah aw la. Kata mu'allif rahimahullah, jumhur ulama sepakat tentang wajibnya mendengarkan khutbah dan haramnya berkata-kata pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun ucapan itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, jadi tetap kata para ulama haram hukumnya kita berkata-kata pada saat imam atau khatib sedang menyampaikan khutbah Jumatnya, walaupun omongan yang kita keluarkan tadi adalah perkataan-perkataan yang benar, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar saja kata para ulama tidak boleh. Saking hormatnya, saking sakralnya ya posisi kondisi pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Seperti itu. Sehingga sebagian ulama ada yang menggambarkan bahwa dua khutbah itu seakan-akan kita sedang berada dalam 2 rakaat sholat zuhur yang ditiadakan diganti 2 rakaat sholat Jumat. Sampai seperti itu. Menggambarkan bahwa orang yang sedang sholat itu nggak boleh ngomong. Ya. Kapan kita sholat yang boleh ngomong-ngomong? Sholat apa? Apa? Masih ingat nggak? Kuisnya dulu. Sholat yang boleh berbicara. Masih ingat Bapak Ibu? Sholat apa namanya yang kita boleh berbicara, boleh ngobrol? Mikir ya. Iya, karena udah lama belum ujian. Ya, sholat yang boleh berbicara itu namanya tawaf. Iya, Pak. Judulnya tawaf Jibidin. Ya, jadi tawaf itu kan sholat. Iya, benar sih ya. Tawaf itu adalah sholat. Jadi kalau ditanya sholat apa yang kita boleh ngobrol, jawabnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, karena mengelilingi Ka'bah itu adalah tawaf.
adalah sholat. Ya, seperti itu. Hingga sebagai ulama mengatakan bahwa tahiyat masjid di Masjidil Haram itu diganti dengan tawaf bil Ka'bah, bil Bait. Ya, dan tawaf itu boleh berbicara dan nggak boleh batal wudu. Ya kan? Kenapa nggak boleh batal wudu? Karena dia adalah sholat. Kalau sa'i, ya kan? Boleh, hukum boleh nggak ada wudu hukum di awal boleh. Mandi di Mina boleh orang kita tidur. Tapi kalau tawaf harus ada wudu karena dia adalah sholat. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh berbicara. Nah tadi saya sampaikan karena saking dahsyatnya persoalan mendengarkan khutbahnya imam ini, maka Bilal setiap khotib akan naik mimbar, ya saya katakan nggak semua masjid tapi hampir mayoritas ya. Biasanya iya. Yang azan dua kali ya, yang azan sekali memang nggak ada, yang azan dua, ya yang azan dua. Begitu khatib naik mimbar, dia bacakanlah hadis itu. Walaupun coba nanti di cross check dulu, kira-kira jamaah itu paham nggak dengan apa yang disampaikan. Nah ini juga satu persoalan. Karena saya pernah di Malaysia, ini dulu saya tertegun, saya lama mikir di Malaysia itu ada satu masjid yang Bilalnya itu dia nggak membacakan hadis seperti itu sih. Jadi hadis itu sama dia nggak dibacain, dibuat satu redaksi khusus, bahasanya itu disusun oleh takmir sendiri, tidak mengacu pada arti dari hadis tadi, enggak. Pokoknya dia buat sendiri dengan kata-kata yang indah, yang menggambarkan bahwa apalah artinya kita sholat Jumat kalau seandainya kita tidak mendengarkan khutbah. Dengan redaksi tanpa mengacu pada makna arti tekstual dari hadis, disusun sendiri dalam bahasa Melayu, sehingga semua orang yang masuk itu, gak anak kecil sampai orang dewasa, paham semua. Saya lama waktu mikir, waduh bagus juga. Sehingga orang yang mendengar Bilal menyebutkan lafal itu di depan hadirin semuanya, ketika khatib naik mimbar, semua paham. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir maksud dari membacakan hadis tadi yang disampaikan oleh para ulama itu kan membacakan hadis tepat pada waktunya dia. Jadi hadis itu dibacakan pada saat khatib mau naik mimbar. Cuman kan jarang di antara kita yang Bilal itu menerjemahkan artinya. Ada di kita di Metro ini masjid yang dia ketika membacakan hadis itu terjemahannya juga dibaca. Pernah dengar Ustaz Sadri? Belum pernah saja tadi. Iya, rata-rata enggak kan? Nah, pertanyaan kita, kira-kira hadirin yang ada itu mereka paham enggak? Sebahagian pasti ada satu dua yang paham, yang dia belajar hadis, yang dia paham bahasa Arab, yang dia belajar agama, mumpuni insyaallah dia paham. Tapi jamaah secara keseluruhan. Nah, saya pikir waktu itu ketika waktu di Malaysia itu saya dengar itu, saya pikir ini bagus juga untuk kita pakai juga ya, karena inti dari hadisnya Nabi tadi kan mengingatkan kita hadirin yang hadir sholat Jumat agar menjaga kekhusyuan sholat, apalagi termasuk kekhusyuan khutbah dengan tidak berkata-kata. Jadi ini penting Bapak Ibu ya, monggo kalau misalnya nanti oleh Pak Haji Ali dan Takmir atau Ustaz Sodri nanti dimodifikasi, apakah juga terjemahan hadis itu dibacakan atau dibuat redaksi yang bagus, tapi jangan diganti pantun Ji. Ya, takut nanti cakep-cakep semua malah jadi rame. Ya. Jadi silakan gitu kan. Tapi ini kan ini teknis saja. Karena intinya kan mengingatkan jamaah supaya tidak berbicara. Ya, seperti itu. Nah, ada riwayat dari Rasulullah SAW. Nah, ini kita bacakan saja supaya mengingatkan kita kembali. Nah, larangan itu, ya larangan untuk berbicara tadi kadang-kadang kalau ditegur, sebagian itu begini jawabnya. Itu kan khutbah itu cuma didengarin orang di dalam. Kita di luar yang di teras ini nggak dengar katanya. Nah karena kita nggak dengar, ya udahlah kita ngobrol sendiri. Nah jadi kata para ulama,
larangan berbicara tadi berlaku bagi mereka yang mendengar khutbah maupun yang khutbahnya tidak terdengar. Jadi misalnya sebagian jemaah kan ada di luar ya. Tapi kalau mic kita ini insya Allah kedengaran sampai luar. Dengar nggak? Dengar, karena ada speaker tadi ya. Iya, artinya jelas ada ya. Nggak bisa berdalil lah, nggak dengar. Nah, tapi mungkin di sebagian tempat yang toaknya juga tidak mensupport, kadang-kadang suara mic itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Maka Bapak Ibu, terutama adalah takmir, memang mic di mimbar ini perlu dimaksimalkan. Kenapa? Karena ini membantu juga khatib biar dia juga tidak, ya maksudnya suaranya walaupun kecil tapi ya terdengarnya besar, kepada jamaah juga terdengar semua termasuk yang di luar. Nah, jadi kata para ulama, yang dengar langsung maupun yang samar-samar bahkan yang nggak dengar sekalipun, selama dia berada posisinya adalah mendengar khutbah, tetap tidak boleh ngobrol. Seperti itu. Nah, ini sabdanya dari Rasulullah SAW. Fa'an ibni Abbasin anna Rasulullah SAW qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhutub fahuwa kal himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu amsit la jum'ata lahu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi bersabda, barang siapa yang berkata-kata di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia tidak ubahnya seperti keledai yang memikul buku-buku besar di pundaknya. Ya, jadi surat Al-Jum'ah itu kan kamatsalil himari yahmilu asfara. Allah menggambarkan tentang orang-orang ahli kitab yang mereka sudah diberikan kitab suci, tapi kitab suci itu nggak dipelajari, cuma disimpan. Kata Allah, perumpamaan orang ahli kitab yang sudah diberikan kitab suci tapi nggak dipelajari dan tidak diamalkan itu persis seperti keledai yang memuat beban berat di punggungnya, ketika dicek ternyata isinya adalah buku. Ya mana tahu keledai dengan isi buku itu, dia nggak paham. Ya, artinya apa? Si keledainya tidak bisa memanfaatkan benda yang ada di punggungnya yang berat tadi. Maka kata Nabi, orang yang berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah sama seperti keledai yang diberi beban di punggungnya buku-buku besar, asfar, sifr, seperti itu. Nah, jadi maksudnya dia tidak mendapat manfaat apa-apa, cuman beban saja, menambah berat saja, gak ada manfaat buat dia. Seperti itu. Nah, barang siapa man yaqulu lahu ansib, sedangkan mereka yang mengatakan pada saudaranya, karena mungkin dia lihat ada kawannya lagi ribut saat khatib sedang menyampaikan khutbah, lalu orang ini tadi dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, diam, nyuruh kawannya diam, diam, jangan ngobrol. Nah, dia nyuruh orang diam, jangan ngobrol, tapi dia juga nggak begitu. Jadi kata Nabi, orang yang ngomong ansib saja pada saudaranya ketika sedang berbicara, khatib lagi berkhutbah, itu kata Nabi, fala jum'atalah, tidak ada Jumat, tidak ada pahala Jumat bagi dia. Saking apa? Terhormatnya majelisnya khatib yang sedang berkhutbah. Ya, makanya kalau daripada ribut, lebih baik diam, ya kan? Nah, karena memang nggak boleh ngobrol, terdiam, maka kadang-kadang saking diamnya, kadang hanyut diamnya. Iya, kebablasan dia. Ada juga jamaah itu karena yang ngobrol sebelah kanan nggak boleh, negur nggak boleh, apa nggak boleh. Ya sudah gini aja bengong gitu kan. Nah, karena lama durasi khutbahnya, akhirnya khusyuk sendiri, tertidur kawan, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi yang lebih baik begitu aja ya, daripada ngobrol. Sebab tidur pada saat khatib menyampaikan khutbah nggak ada celaan aja ya. Ya enggak, ya tetap tidak baik.
cuman kan tidak ada riwayat yang mencela orang yang tidur pada saat khotib sedang menyampaikan khutbah. Kemarin kan sudah kita bahas, ada nggak riwayat yang mencela? Nggak ada. Walaupun tetap harus didengarkan, karena maksud dari Nabi tadi tidak boleh berbicara, bahkan melarang orang yang salah aja nggak boleh. Maksudnya kan dengerin, bukan tidur. Tapi andaikan ada orang tidur sekalipun, karena dia mungkin capek, ya. Nah di zaman Rasulullah SAW ada riwayat, kemarin sudah kita bahas waktu itu. Ada riwayat, bahkan ada sahabat itu yang sampai terdengar suara ngoroknya. Ya, suara mendengkurnya sampai terdengar. Pada saat kita membahas tentang batal tidaknya wudu dengan tidur kan, sudah kita bahas waktu itu bahwa tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Salah satu dalilnya adalah pada saat para sahabat sedang mendengarkan khutbahnya Nabi, ada yang tidur. Ya, ada yang tidur, bahkan dilaporkan oleh para sahabat terdengar suaranya mendengkur. Nah, dan itu tidak dicela oleh Nabi. Ya, yang marah itu adalah pada saat presiden sidang kabinet ada yang tidur, bangunkan siapa yang tidur. Nah, itu ada. Nah, di zaman Pak SBY dulu begitu, beliau marah. Ya, wajar lah namanya presiden, masa iya menterinya tidur, kan kurang ajar. Nah, kita juga begitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, dilarang kata Nabi, sampai melarang orang yang salah saja itu sampai bisa menghilangkan pahala dari sholat Jumat kita. Jadi ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu penjelasannya Bapak Ibu terkait dengan larangan kita berbicara pada saat khotib sedang berada di atas mimbar. Kemudian pembahasan berikutnya, yang berikutnya, idraku rak'atin minal jum'ah aw dunaha. Kadang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, ada sebagian jamaah kita nih yang datangnya lambat sekali. Ada yang datangnya pada saat khotib sudah selesai satu khutbah, nah, masih dapat khutbah kedua, masih lumayan. Ada yang lebih parah lagi, ya kan, komat baru datang, ya kan, dia kan salat zuhur loh ya, masih kekejar katanya kan, pas karena rumahnya dekat, pas komat baru keluar. Ketika kok nggak datang awal, saya dengar khutbah dari rumah, ya, karena dekat tadi. Nah, masih mendingan juga, bukan saya katakan nggak baik, enggak, tapi ada yang lebih fatal lagi. Ada yang dia sholat sudah berjalan, bahkan sudah dapat satu rakaat baru datang. Nah kalau datang ini mungkin karena mungkin musafir lewat, masih bisa lah kita tolerir ya. Ya mungkin dia musafir sudah bersusah payah mencari masjid. Apalagi kalau orang bawa mobil, kadang-kadang kan kita di jalan tuh mau masuk di sini, parkirnya nggak ada, terus lagi depan ada. Ya begitu terakhir, orang sudah dapat satu rakaat. Nah, subbahasan berikut ini adalah apa batasannya orang mendapatkan sholat Jumat itu. Nah, di sini penjelasannya, ya aksaru ahli ilmi anna man adraka rak'atan minal jum'ati ma'al imam fa huwa mudrikun laha wa alaihi an yudhifa ilaiha ukhra. Para ahli ilmu, para ulama berpendapat, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat bersama imam, maka dia mendapatkan pahala sholat Jumat dan harus menambah satu rakaat lagi. Jadi batasannya adalah satu rakaat. Jadi kalau misalnya terpaksa kondisi darurat, ada orang yang terlambat masuk masjid di saat Jumat, begitu dia masuk, imam sudah bangkit dari rakaat pertama, masuk rakaat kedua, masuk sholat Jumat, terus ikut bersama imam, Allahu Akbar, ikut, karena masih ada satu rakaat. Apa batas rakaat itu? Ya, batas kita dapat satu rakaat itu adalah terakhir sekali adalah rukuknya imam. Jadi maksudnya misal begini,
imam sudah bangkit dari 1 rakaat pertama di sholat Jumat. Kita belum masuk, baru mau masuk. Begitu kita masuk dalam shaf, Allahu Akbar kata imam, dia sudah rukuk. Begitu kita masuk, imam belum bangkit dari rukuknya, kita takbir, langsung kita takbir lalu rukuk, berarti kita dapat 1 rakaat. Karena imam belum bangkit dari rukuk, kita masih dapat rukuk. Nah, mereka yang dapat 1 rakaat ini kata Rasulullah, kata para ulama, mereka yang dapat 1 rakaat ini dia mendapatkan pahala sholat Jumat dengan catatan begitu imam salam, karena baru 1 rakaat, dia meneruskan 1 rakaat lagi sendirian. Dapatlah dia pahala sholat Jumat. Tentu tidak sama dengan yang sholat Jumatnya sempurna, apalagi diawali dengan mendengarkan khutbah, apalagi diawali dengan sebelum mulai khutbah. Sudah kita bahas kemarin. Tapi intinya Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, kalau masih ada 1 rakaat kita datang ke masjid sholat Jumat, jangan gak gabung, masih ada kesempatan. Walaupun cuma dapat satu rakaat. Tapi kalau misalnya begitu kita datang, imam sudah selesai lagi tahiyat akhir. Nah, kalau lagi tahiyat akhir sudah lewat 2 rakaat, kata para ulama, kalau dia ikut bergabung sekalipun, tetap dia sholatnya 4 rakaat sholat zuhur, walaupun diawali bersama imam Jumat. Begitu, itu penjelasannya. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana penjelasan dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'an ibni Umar anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man adraka rak'atan min salatil jum'ati falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, hendaklah dia menambahkan 1 rakaat lagi. Jika demikian maka sempurnalah sholat Jumatnya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Daruqutni. Wa qala al-Hafiz fi Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata isnaduhu sahih. Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, hadis ini isnadnya sahih, bisa dipakai sebagai hujjah atau dalil. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ini pendapat ini adalah pendapat sebahagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Muhammad bin Hasan dari mazhab Abu Hanifah. Wa kana Abu Hanifah wa Abu Yusuf wa qala Abu Hanifah wa Abu Yusuf man adraka tasyahhud ma'al imam faqad adrakal jum'ah fa yusalli rak'ataini ba'da salamil imam wa tammat jum'atuhu. Kata beliau yang nulis buku ini, yang mengatakan batasannya 1 rakaat tadi adalah mayoritas ulama. Tapi juga ada pendapat lain dari pendapat Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf. Beliau mengatakan barang siapa yang masih sempat mendapatkan tasyahud akhirnya imam, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala Jumat. Setelah imam salam, dia menambah 2 rakaat. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama berdasarkan hadis yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, mereka mengatakan bahwa yang paling kuat itu batasannya adalah 1 rakaat. Jadi kalau sudah lewat, sudah tasyahud akhir, walaupun dia tetap mengikut, begitu salam, berarti dia kan tidak dapat rakaat tuh. Begitu salam imam, dia bangkit salat 4 rakaat, selesai 2 rakaat tasyahud awal, lalu lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat, tasyahud akhir, salam. Salat 4 rakaat, itulah salat zuhur bagi dia.
Nah, tapi kalau bagi Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Abu Yusuf, beliau berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mayoritas ulama. Kata beliau, walaupun cuma dapat tasyahud akhir, tahiyat akhir, tetap dapat pahala sholat Jumat, tetapi dia sholatnya lanjut 2 rakaat. Jadi begitu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi yang lebih kuat pendapat yang pertama. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, jadi kalau misalnya terpaksa suatu ketika, kan terlambat ini bisa banyak sebabnya Bapak Ibu. Bisa karena memang ada faktor kesengajaan. Ada juga yang mungkin karena mohon maaf, misalnya menjelang Jumat di jam 10 dia istirahat di rumah, tidak ada yang bangunin, lupa pasang alarm. Begitu bangun jam 12:20, lari dia ke masjid. Sampai di masjid imam lagi ya kan sholat, langsung masuk. Begitu dapat 1 rakaat ternyata imam salah, berarti dia kelewatan 1 rakaat. Seperti itu. Jadi begitu ya, gambarannya macam-macam. Bisa karena tadi mungkin lagi jalan. Kadang begitu kita di jalan, udah azan, kata nih nanti aja lah, di depan aja, baru azan. Ini kadang penyakitnya kalau jalan nih begitu dia, tanggung baru azan kelamaan, terus depan. Begitu di depan gerbangnya belum dibuka, aduh gerbangnya belum, terus lagi 1 di depan. Nah ini juga kadang-kadang jadi masalah. Akhirnya apa? Begitu di masjid terakhir masbuk kita. Ya seperti itu. Nah itu gambaran-gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu 3 subbahasan. Masih berapa? 8 menit. Kita pending dulu karena ada beberapa pembahasan yang juga penting. Masih ada 2 lagi sebenarnya, tapi karena ini pembahasannya agak panjang, kalau ada pertanyaan saya stop dulu untuk ruang tanya jawab. Kalau tidak ada kita lanjut. Ada pertanyaan? Ini berdua dan gabungkan gini. Oh iya silakan J. Nama J. Ini JP kan J. Ya. Yang ada mengatakan bahwa para malaikat kan dari pagi Jumat itu kan nunggu di pintu masjid. Iya pintu masjid. Sampai dengan khotib naik mimbar. Ya. Dalam hadis sahih. Yang kita bahas kemarin ya. Kan? Nah, kalau dia udah nggak dapat situ, khotib udah itu, maka dia maju apa? Termasuk pahala Jumatnya itu kan? Ya. Gimana dengan yang tadi? Wah, ya. Kan gitu. Iya. Gabungkan pemahaman kedua. Ya, baik. Baik, makasih Ji. Jadi kemarin Bapak Ibu ya, waktu pembahasan salat Jumat sudah kita bahas ya bahwa di hari Jumat itu kan malaikat tuh ya menunggu di pintu masjid, mencatat setiap orang yang masuk. Dicatat. Nah, kapan terakhir catatan itu ditutup? Pada saat khatib naik mimbar. Nah, yang sekilas kita paham dari hadis tadi menggambarkan bahwa kalau sudah nggak dicatat lagi oleh malaikat, berarti nama kita kado. Iya, nggak dapat parsel kalau nggak ada namanya dalam catatan. Dalam DPT nggak ada, nggak bisa nyoblos kita. Ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, menggabungkan dengan pemahaman yang tadi. Ini jangankan dia ya bukan hanya nggak dicatat gitu kan. Ya khutbah aja udah selesai, sholat aja udah separoh, ya kan? Bagaimana kok dia masih bisa mendapatkan pahala Jumat? Nah inilah tadi pertanyaan dari Pak Haji mengingatkan kita. Nah hadis yang kita sampaikan kemarin Bapak Ibu bahwa malaikat itu mencatat, itu hadis itu menjelaskan bahwa tentang keutamaan orang yang datang awal, bahwa mereka yang datang lebih awal ini mendapat keutamaan khusus karena mereka namanya dicatat oleh malaikat dan mungkin catatan ini akan dilaporkan pada Allah. Nah kira-kira kalau disederhanakan bagi kita hari ini, bagi 100 pendaftar pertama ya. Karena ada begitu kadang-kadang itu ya, bagi pendaftar 10 pendaftar pertama dia bebas dari biaya ini dan itu. Kira-kira sederhananya begitu. Maksud saya itu menggambarkan tentang mereka yang dicatat oleh malaikat tadi punya keutamaan tersendiri karena mereka datang secara lebih awal mendatangi sholat Jumat sebagaimana hadis yang kemarin kita bacakan.
Tetapi ketika ditutup oleh malaikat, tidak kemudian serta-merta kita mengatakan bahwa ketika sudah tidak ada namanya lalu kemudian nggak dapat pahala Jumat, karena dia masih bisa mendengarkan khutbah walaupun mungkin agak lambat, ya. Dia juga masih bisa sholat Jumat secara sempurna, seperti itu. Nah, jadi kita juga tidak bisa menghilangkan dia nggak dapat pahala khutbah, nggak dapat pula Jumat, padahal real dia mendengar khutbah walaupun tadi mungkin nggak sempat dicatat oleh malaikat. Nah, maka untuk menggabungkan, karena teknik para ulama itu biasanya menggabungkan dua keterangan yang seakan-akan kontradiksi, seakan-akan bertentangan, itu jauh lebih utama daripada mengalahkan salah satu. Nah, jadi biar keduanya bisa ketemu, dan memang tidak ada kontradiksi di antara keduanya, karena yang satu tadi menggambarkan keutamaan, sedangkan yang kedua tadi tentang pahala sholat Jumat tadi itu menggambarkan adalah hasil akhir, ya, hasil akhir dari proses dia sholat Jumat walaupun terlambat. Ya, bagaimana perbedaannya dengan mereka yang datang awal? Ya jelas, yang datang lebih awal nama sudah ada dalam pembukaan malaikat, yang mungkin dapat keutamaan tersendiri di mata Allah, diberikan kelebihan, ya kan? Allah memberikan keutamaan lima yasha kepada yang dikehendaki Allah, ya, tanpa ada batas, seperti itu. Nah, jadi itu ya, bukan berarti bahwa dia tidak dapat pahala sama sekali, karena jangankan ya gerakan sholat yang sebegitu banyak bacaan, orang menyebut Allah saja, orang menyebut satu huruf dari ayat Al-Quran aja, itu dapat 10 kebaikan. Seperti itu. Jadi insya Allah semuanya terhitung pahala. Tapi kalau misalnya yang datang awal keutamaannya sekian, ya, kita saja urusan dunia saja. Kalau orang mengatakan, kata Pak Wali Kota, barang saya yang ke rumah saya 10 pertama nanti setelah sholat hari raya datang ke rumah saya kasih uang sekian. Oh, ramai orang datang. Ya kan, nah, untuk urusan itu aja kita bergegas gitu kan. Seperti, nah apalagi ini adalah urusan yang ibadah. Jadi itu penjelasan Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Ji. Ada lagi yang lain? Habis waktunya? Oh, 2 menit habis. Habis ya. Baik Bapak Ibu, tadi mungkin itu penjelasannya pada malam hari ini, dan tadi insya Allah tadi sudah disampaikan Pak Jali pengumuman insya Allah besok. Ini alhamdulillah saya di jemaah kita akan ada yang berangkat haji, Pak Haji Ali dan keluarga, Pak Zainal Abidin dan keluarga. Masih ada lagi yang lain di sini? Aisyah. Pak? Adik pamannya dokter. Oh, dokter almarhum. Bukan dokter Edi. Oh, dokter Edi ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak, Ibu ada pertanyaan? Cukup Bunda ya? Cukup ya? Ya, karena ini pembahasannya sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Ya nggak apa-apa, tapi ibu-ibu kan juga banyak juga. Kalau pergi haji itu selalu Jumatan, nggak ada ibu-ibu yang lewat itu. Ya, mau 5 waktu dalam masjid, apapun sholatnya, oke di masjid. Ya, seperti itu. Saya pikir demikian. Insya Allah nanti minggu depan masih ada lagi pembahasan terkait sholat Jumat. Itu adalah sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, ini kan juga pembahasannya agak panjang. Kenapa nggak saya sampaikan, takut nanti nggak tuntas. Kemudian nanti istima'ul Jum'ah wal Id, bertemunya sholat hari Jumat dengan hari raya. Jadi bertemunya sholat Jumat dengan sholat hari raya. Ini kan juga pembahasan. Ya, nanti karena sempat ramai juga di kita. Ya, sempat ramai beberapa tahun yang lalu. Nah, baru setelah 2 subbahasan tadi kita akan membahas tentang sholatul Idain, sholat 2 hari raya. Nah, itu akan kita insya Allah. Jadi udah mau lebaran lagi. Ya, mudah-mudahan nanti pembahasan pas sebelum lebaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.